Dalam sejarah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Indonesia memproklamasikannya dalam keadaan penuh kesempitan, keterbatasan, dan ketegangan. Walaupun proklamasi berhasil dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 pagi, siapa sangka jika sebelum pembacaan proklamasi ini, para pejuang menghadapi situasi-situasi genting dan sangat melelahkan, baik fisik maupun mental. Kemerdekaan Republik Indonesia hampir saja merupakan hadiah dari Jepang. Ini terlihat ketika Jepang harus mengaku kalah kepada pasukan sekutu di Perang Dunia Kedua. Akibat kota Hiroshima dan Nagasaki mereka telah hancur karena bom atom yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat. Mau tidak mau, Jepang harus menyatakan kekalahan mereka kepada tentara sekutu di tanggal 14 Agustus 1945. Saat itu, tentara dan angkatan laut Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan sekutu. Padahal 3 hari sebelumnya, tepatnya di tanggal 12 Agustus 1945, Jepang sempat mengatakan pada Indonesia melalui Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia sesegera mungkin. Walaupun sempat tercetus usul dari Jepang bahwa Indonesia sebaiknya memproklamasikan kemerdekaannya pada 24 Agustus 1945 saja. Janji pemberian kemerdekaan ini diutarakan Jepang kepada 3 bapak negara ini ketika mereka sedang mengadakan pertemuan di Dalat, Vietnam. Mengapa Jepang merasa perlu memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia? Bukankah jauh lebih enak bagi Jepang jika Jepang bisa menjajah Indonesia saja selamanya? Inilah alasannya seperti yang dikutip dari tulisan Slamet Ginting bertajuk Aroma Kemerdekaan dari Dalat yang dimuat di Republika pada 12 Agustus 2014. Alasan yang pertama, demi menarik simpati rakyat Indonesia tentunya. Jika pasukan DE Nippon benar-benar kalah dari sekutu dan bangsa Indonesia merdeka, maka kemerdekaan itu bisa dianggap merupakan hadiah dari Jepang. Kedua, adalah untuk memperkuat politik di Asia Timur Raya. Dukungan Indonesia dari sisi politik bila merdeka sebagai sesama bangsa Asia tentunya amat berguna bagi Jepang apabila nantinya memang dibutuhkan. Alasan yang ketiga adalah demi mendapatkan keuntungan dalam percaturan Perang Dunia. Indonesia memiliki banyak sekali sumber daya, baik alam, bahan baku, maupun tenaga kerja, yang bisa dimaksimalkan untuk membantu keperluan perang bagi pasukan DE Nippon. Nggak kebayang dong bagaimana senang dan harunya suasana hati ketiga bapak negara tersebut mendengar janji kemerdekaan dari Jepang. Muhammad Hatta saja sampai merasa janji kemerdekaan Indonesia dari Jepang ini merupakan hadiah Tuhan di hari ulang tahunnya, yang bertepatan jatuh di tanggal 12 Agustus 1945. Akhirnya, perjuangan panjang para pahlawan kemerdekaan untuk memerdekakan tanah air dari penjajahan selama berabad-abad akan segera terwujud. Tidak taunya, 2 hari kemudian, Jepang menyatakan kekalahannya dan berjanji menyerahkan kekuasaan Hindia Belanda atau Indonesia ke tangan sekutu. Itu akhirnya, bisa-bisa Belanda akan kembali menduduki Indonesia. Berita menyerahnya Jepang kepada tentara sekutu ternyata terdengar oleh Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Khoirul Saleh melalui radio BBC. Ketika Soekarno, Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat menginjakkan kaki kembali ke Indonesia sepulangnya mereka dari Vietnam, terjadi saling desak-mendesak antara golongan pejuang tua dan pejuang muda tentang rencana proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Golongan tua berpandangan supaya proklamasi kemerdekaan tidak segera dilaksanakan, karena mereka khawatir akan terjadi pertumpahan darah dan Indonesia tidak siap mengatasinya. Sedangkan golongan muda sangat khawatir jika proklamasi kemerdekaan tidak segera dibacakan, maka Indonesia bisa-bisa jatuh ke tangan blok sekutu. Di masa-masa yang genting ini pun, Soekarno dan Hatta hampir tidak istirahat dalam mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia. Begitu pulang dari Dalat, di tanggal 15 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta segera mendatangi penguasa militer Jepang atau Gunsei untuk memperoleh konfirmasi di kantornya di Koningsplein atau Medan Merdeka, tapi kantor tersebut ternyata kosong. Soekarno dan Hatta bersama Subarjo kemudian pergi ke kantor Laksamana Muda Maeda. Maeda menyambut kedatangan mereka dengan ucapan selamat atas keberhasilan mereka di Dalat, sambil menjawab kalau ia belum menerima konfirmasi serta masih menunggu instruksi dari Tokyo. Sepulang dari Maeda, Soekarno dan Hatta segera mempersiapkan materi untuk pertemuan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada pukul 10 pagi tanggal 16 Agustus keesokan harinya, guna membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan proklamasi kemerdekaan. Perbedaan pendapat antara Soekarno, Hatta, dan pejuang kemerdekaan lain pun terus terjadi. Sultan Syahrir, salah satu pemuda pejuang kemerdekaan Republik Indonesia,
termasuk salah satu orang yang berusaha mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Ia meminta Soekarno untuk tidak terpengaruh Jepang sama sekali soal kemerdekaan negara. Bagi Sultan Syahrir, kemerdekaan Indonesia haruslah kemerdekaan yang didapat dari hasil perjuangan sendiri, bukan hadiah pemberian dari Jepang. Dalam waktu yang genting dan super singkat tersebut, beberapa pejuang pemuda kemudian menculik Soekarno, Hatta, dan Fatmawati beserta bayinya yang masih berusia 9 bulan. Mereka diculik malam hari tanggal 16 Agustus 1945 dan dibawa ke Rengas Dengklok. Di sini, kedua founding father ini diyakinkan oleh para pemuda untuk tidak terpengaruh Jepang dan bisa segera memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Sedangkan di Jakarta sendiri, perundingan antara para pejuang tua dan pejuang muda juga dilakukan. Setelah melalui diskusi yang cukup panas dan alot, akhirnya para pejuang tua mau sepakat dengan para pejuang muda untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Maka, pada malam hari buta itu pula lah, Soekarno dan Hatta kembali dijemput ke Jakarta. Malam itu, mereka menemui Mayor Jenderal Otoshi Nishimura, Kepala Departemen Urusan Umum Pemerintahan Militer Jepang. Tapi, sebuah berita mengecewakan diutarakan oleh Otoshi Nishimura. Ternyata, sejak siang hari tanggal 16 Agustus 1945, ia telah menerima perintah dari Tokyo bahwa Jepang harus tetap menjaga status quo, sehingga ia tidak bisa memberikan izin kepada PPKI alias Soekarno dan kawan-kawan untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Ini tentu saja mengecewakan Soekarno, sampai-sampai Soekarno mengeluarkan kata-kata sindiran untuk Nishimura. Apakah itu sikap seorang perwira yang bersemangat Bushido, ingkar janji supaya dikasihani oleh sekutu? Padahal menurut hasil dari pertemuan di Dalat, Vietnam beberapa hari yang lalu, telah disepakati bahwa Jepang akan memberikan Indonesia kemerdekaan secepatnya. Akhirnya, Soekarno dan Hatta meminta agar Nishimura tidak menghalangi kerja PPKI, walaupun mungkin harus dengan cara pura-pura tidak tahu. Setelah dari rumah Nishimura malam itu, Soekarno-Hatta menuju rumah Laksamana Maeda untuk melakukan rapat mempersiapkan teks proklamasi. Di sana juga berkumpul beberapa pejuang muda dan pejuang tua yang ikut berunding menyusun naskah proklamasi. Malam yang tanpa istirahat pun berlalu. Semalaman Soekarno dan Hatta tidak tidur. Mereka terus berunding dengan para pejuang, hingga pada akhirnya subuh-subuh teks proklamasi telah selesai dibuat dan langsung dibawa ke kediaman Soekarno. Pagi harinya, tanggal 17 Agustus 1945, jam 10 pagi, proklamasi kemerdekaan Indonesia resmi dibacakan oleh Soekarno. Sejak detik itulah, Indonesia memproklamirkan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Proses yang sangat cepat, singkat, penuh tekanan, dan hampir tanpa istirahat. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana jika proses persiapan kemerdekaan itu tertunda sedikit saja. Mungkin nasib bangsa kita akan berbeda. Bagaimana jika saat itu Soekarno tidak mau mendengarkan pendapat para pejuang muda untuk tidak menunggu hadiah kemerdekaan dari Jepang? Mungkin kondisi Indonesia akan berbeda. Mungkin proklamasi kemerdekaan tak akan jadi dibacakan. Hingga Belanda kembali menginvasi Indonesia. Soekarno, Hatta, dan para pejuang lain telah mengambil keputusan yang sangat cepat dan berani. Mereka mengambil peluang di tengah kesempitan. Mereka mengambil peluang di tengah keterbatasan. Di saat Jepang tengah mengalami kekalahan dari Perang Dunia Kedua, ketika Jepang sedang terpuruk jatuh, para pejuang segera mengambil langkah cepat untuk memerdekakan Indonesia. Dan kemerdekaan kita bukan hadiah dari negara manapun. Indonesia bukan negara boneka. Lalu, apakah perjuangan menjadi negara berdaulat ini selesai di tanggal 17 Agustus 1945 tersebut? Tidak, masih butuh waktu 4 tahun buat Indonesia benar-benar bisa merdeka dan berdaulat sepenuhnya. Selepas invasi Jepang di tahun 1942 sampai 1945, Belanda masih kepengen banget merebut Indonesia kembali ke tangan perbudakan mereka. Belanda yang saat itu tergabung dalam blok sekutu yang memenangkan Perang Dunia Kedua merasa punya hak untuk merebut kembali Hindia Belanda atau Indonesia dari tangan Jepang. Tapi musuh mereka saat itu bukan lagi tentara Jepang saja, melainkan tentara dan rakyat Indonesia yang berjuang mempertahankan kemerdekaan mati-matian. Bagi Belanda, Indonesia adalah bagian dari negara mereka yang harus kembali tunduk. Indonesia adalah negeri dengan beragam sumber daya yang melimpah. Rempah-rempah, kapas, sumber daya manusia, minyak, teh, kopi, dan mineral-mineral penting dimiliki semua oleh Indonesia. Bagi Belanda, Indonesia itu jangan sampai lepas. Bagi Indonesia, Belanda adalah penjajah kejam yang cuma ingin menjadikan Indonesia budak saja. Belanda hanya penjajah yang ingin merampok kekayaan alam
dan memiskinkan rakyat Indonesia saja. Bagi rakyat Indonesia, Belanda harus diusir pergi secara permanen, dan Indonesia harus jadi negara berdaulat sepenuhnya. Perang pun terjadi. Pertempuran antara militer Belanda dengan Indonesia terus terjadi di antara tahun 1945 sampai 1949. Selain perang menggunakan senjata militer, perang diplomasi juga turut dilakukan. Sudah berkali-kali perundingan dan rapat dilaksanakan antara Indonesia dengan Belanda, mulai dari perjanjian Linggarjati, Renville, Rom van Rooyen, hingga konferensi Meja Bundar. Belanda tetap tak mengakui kalau Indonesia sudah merdeka tanggal 17 Agustus 1945 silam. Bagi Belanda, agresi militer yang terjadi di antara tahun 1945 sampai 1949 hanyalah permasalahan internal Belanda saja di daerah Hindia Belanda. Barulah setelah melalui perundingan terakhir, konferensi Meja Bundar di tahun 1949, Belanda baru mau mengakui kemerdekaan Indonesia, tapi dengan sejumlah syarat tentunya. Mulai dari Indonesia harus menanggung pelunasan hutang Hindia Belanda dulu ke investor, dijadikannya bank milik Belanda menjadi Bank Sentral Indonesia, yakni Bank Indonesia, hingga harus nurutnya kebijakan moneter Indonesia dengan sistem global. Barulah kemerdekaan Indonesia diakui oleh Belanda sepenuhnya. Itu pun bukan sejak 17 Agustus 1945, melainkan sejak 27 Desember 1949. Jadi, bagi Belanda dan PBB, Indonesia itu baru jadi negara berdaulat tanggal 27 Desember 1949. Wah, PBB kok malah jadi lebih nurut ke Belanda ya ketimbang Indonesia sendiri. Padahal jelas-jelas Indonesia berjuang mati-matian. Semenjak konferensi Meja Bundar ini juga, mata uang rupiah mengikuti sistem mata uang global. Mata uang rupiah tidak di-backup emas dan diterbitkan oleh Bank Indonesia, bank bekas Belanda, bukan lagi lewat BNI, seperti yang dicanangkan oleh pemerintah pasca proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus lalu. Kini, BNI hanya sebatas menjadi bank komersil milik negara dengan status BUMN alias bank plat merah. BNI tak boleh lagi mencetak dan mengedarkan rupiah. Hak cetak dan edar rupiah ini berpindah ke tangan Bank Indonesia, dan Bank Indonesia tetap berstatus sebagai bank swasta yang independen dan bebas dari campur tangan politik, sesuai arahan dan syarat dari IMF. Bank Indonesia harus nurut aturan IMF, supaya kapanpun Indonesia butuh utang, IMF, World Bank, atau jenis pinjaman internasional lainnya bisa masuk ke pemerintah melalui bank sentral yang independen. Mengingat perjuangan para pahlawan kita yang tidak mudah dan serba harus penuh kecepatan dan harus bisa mengambil peluang di tengah kesempitan, maka harusnya kemerdekaan ini menjadi kedaulatan penuh bagi negara. Tapi pertanyaannya, apakah negara sekarang sudah merdeka sepenuhnya? Jika sudah merdeka, kenapa masih tergantung pada investor asing yang menyalurkan dana mereka ke negara dalam bentuk utang internasional? Jika sudah merdeka sepenuhnya, kenapa Ibu Siti Fadilah Supari, mantan Menteri Kesehatan era SBY, yang dipenjara karena kasus korupsi pasca kemenangan melawan WHO, pernah berkata seperti ini ketika diwawancara oleh Deddy Corbuzier? Negara ini berdaulat, tapi seperti tidak berdaulat full. Wah, tidak berdaulat full yang seperti bagaimana nih? Apakah ada pemangku kebijakan tersembunyi di luar pemerintah? Apakah ada sesuatu yang mengatur negara tanpa terlihat? Mengapa moneter Indonesia diatur oleh pihak swasta yang independen? Kenapa bukan langsung di bawah pemerintah saja ya? Ada yang bisa menjawab?